Balik lagi sama aku Rimba. Sekarang aku bakal bahas tentang UAS Fisika tahun 2023. Kalau ada koreksi ngomong aja langsung di komentar. Ya. Bisa kita mulai kali ya. Dua batang konduktor disambungkan saling tegak lurus dan membentuk sistem konduktor yang simetris terhadap sumbu X seperti pada gambar di samping. Sebuah batang konduktor lain ditempatkan pada titik sudut sistem batang konduktor tersebut dan digerakkan ke arah sumbu X negatif dengan laju konstan V. Batang konduktornya nanti ke sini ya. Jika tiga batang konduktor tersebut berada dalam suatu daerah bermedan magnet B sama dengan 1 Tesla dengan arah tegak lurus masuk bidang kertas, tentukan besar flux magnet yang menembus bidang segitiga yang dibentuk konduktor tersebut. Nyatakan dalam B, V, dan T. Nah, ini clue terbesarnya menurut aku karena kalau kalian nggak dikasih tahu ini, kalian kemungkinan nggak bakal notice cara geometrinya gimana. Kita harus tahu dulu bahwa flux magnet itu mempunyai rumus B kali A. Eh, kali sin kalau nggak salah. Tapi karena ini B sama A-nya itu tegak lurus satu sama lain, B-nya masuk ke dalam, A-nya ya di sini gitu. Ya ini bakal jadi satu. Jadi B kali A doang. B-nya udah diketahui satu. Nah, A-nya itu sendiri itu dia berubah-ubah tergantung terhadap karena ini dikasih tahu B, V sama T. Itu kemungkinan yang bakal berubah-ubah itu ke dari sumbu X kan. Ini pindah ke sini gitu. Nah, ketahui bahwa kan ini segitiga. Kita nyari segitiga, luasan segitiga ini kan. Kalau digambar kayak gini. Kalau misal kita bergerak V terhadap sumbu X, artinya V kali T itu nanti ngasilin perpindahan X yang mana itu tuh bisa menjadi sebuah uh, apa namanya tinggi dari segitiga, luasan segitiga. Nah, terus apalagi yang kita ketahui? Ini yang kita ketahui. Dua batang konduktor disambungkan saling tegak lurus. Artinya ini itu bakal 90 derajat. Itu bakal 90 derajat gitu. Nah, karena ini perubahan A-nya, berarti yang kita udah tahu komponen tinggi dari segitiga yang nggak tahu apa. Yang nggak tahu tuh alasnya kan. Karena luasan segitiga sendiri itu alas dikali tinggi dibagi dua. Nah, untuk tahu itu kita bisa lihat ambil partisi segini gitu. Ambil setengah dari lingkaran, luas lingkarannya aja. Kita ambil, ketahui bahwa kalau kita ambil setengahnya di sini itu bakal 45 karena awalnya ini 90 gitu. Aku pisah jadi dua bagian sama besar ya ini nanti 45. Kita tahu bahwa ini tuh X atau perubahan V kali T. Nah, artinya ketika kita kan pengen tahu ini kan. Artinya kita cukup perlu tahu ini nanti dikali dua. Ini setengah alas jadinya. Nah, gimana cara tahunya? Kita udah belajar bahwa trigonometri gitu. Bahwa tan yang di sini misal 45 itu bakal sama dengan depan setengah alas kali samping atau ya tingginya gitu. Nah, tan 45 itu sendiri satu kan. Nah, sampingnya itu X. Alasnya itu nanti dia bakal setengah alas. Nah, dia bakal 2X alasnya. Nah, kita udah tahu bahwa ya alasnya itu 2X. Ya, terus kita tinggal masukin gitu bahwa luasannya itu sendiri nanti jadi alasnya itu setengah 2X. Alasnya tadi kita nambah 2X kali tingginya X dibagi 2. Bisa kita coret. Nah,
X kuadrat. X kuadrat itu sebenarnya apa gitu? X kuadrat itu sebenarnya adalah yang tadi udah aku jelasin. X itu perpindahan yang terjadi akibat perubahan adanya kecepatan pada batang gitu. Maka ini nanti jadi VT kuadrat gitu. Nah, ini kalau kita substitusi itu V-nya dia bakal jadi 2 dikuadratin 4 dikuadrat. Nah, sebenarnya kalau mau secara presisi ngasih tahu dia negatif juga nggak apa-apa. Cuman itu hanya menunjukkan arah gitu. Oh iya ini arahnya ke kiri. Habis itu coba cek B, V, T. Udah kan. Kita udah substitusi nilai B karena udah ada. Ya terus atau kalau secara gamblang bakal dinyatakannya seperti ini. B kali V kuadrat kali T kuadrat. Gini gitu fluxnya. Oke. Terus ya udah itu jawabannya Kak. Terus yang B, hitung besar GGL induksi pada segitiga tersebut saat T sama dengan 2. Nah, ketahui bahwa GGL itu rumusnya adalah perubahan dari sebuah flux per waktu. Nah, kita udah tahu ini fluxnya itu kita dapetin bahwa 4T kuadrat. Kalau kita perubahan, sebenarnya ini minus N sih. Cuman ya karena satu lilitan, jadi nggak berpengaruh. Ini udah terhadap T kan, berarti ini tinggal diturunin aja 8T. Wait, aku ada yang salah nggak ya? 4T kuadrat 1. Ya, udah. Ini 8, kita substitusi 2 jadi 16. Kalau ada salah, bisa langsung koreksi aja. Oh, iya bener deh. 8 volt ini apa Weber, aku lupa deh. Terus C, arah arus induksi yang terjadi. Nah, kita lihat bahwa ini tuh dia akan memperbesar luasan dari eh ya luasan segitiga ini. Artinya yang nanti yang ada adalah fluxnya itu akan bertambah besar kan karena B kali A. Fluxnya bertambah besar, nanti B-nya juga kan. B-nya apa ya? Bisa jadi bertambah besar juga, GL-nya bertambah besar. Nah, gimana caranya biar kita bisa nyimbangin si fluxnya biar sorry, A-nya tambah besar, B-nya itu harus makin kecil karena kita pengen si fluxnya itu konstan. Ya udah, B-nya dikecilin. Jadi eh dengan cara ini kan masuk nih B awal. Kita buat B induksi yang melawan gitu. Nah, B induksi yang melawan itu kalau kita jadiin jempol gitu B-nya, itu dia bakalan berlawanan arah jarum jam arusnya jadi gini. Gitu loh. Kalau ini jadi jempol gitu, B-nya keluar, jempolnya keluar. Ya udah berarti arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, lanjut. Dalam rangkaian RLC seri dengan sumber tegangan bolak-balik diketahui R sama dengan 20 ohm, C sama dengan 31,25 μF, atau ini bisa jadi 31,25 kali 10 pangkat min 6 farad. Terus L-nya itu 25 kali 10 pangkat min 3 Henry. Jika arus yang mengalir itu adalah 2 asin. Ini ampere ya maksudnya. 1600 rad T plus V per 3. Tentukan impedansi rangkaian RLC tersebut yang pertama. Nah, kita harus tahu bahwa impedansi itu sendiri adalah akar dari R kuadrat tambah XL min XC dikuadratin. Nah, kita harus cari tahu XL sama XC-nya dulu. XL itu rumusnya omega dikali dengan L.
Nah, ya udah kita substitusi. Nah, di sini kita dapat nih omega, ini omega. Terus ini adalah IM. Ya udah, kita substitusi aja 1600 dikali L-nya 25 kali 10 pangkat min 3. Ya udah, kita bakal dapetin dia itu sekitar, ini harusnya ya masuk ya 20. Wait, 1600 kan ini? Ya 1600. 1,6 kali 25. 40 ohm. XC 1 per omega kali C 1 per 1600 kali sama 31,25 kali 10 pangkat min 6. Yaudah coba kita hitung. 1600 dikali sama 31,25. Ini berarti nanti jadi 0,5 1 per 0,5 20. Tar. Kan 50.000 dikali sama 10 pangkat min 6. 0,05 deng. Ya. 1 per 0,05 ya ini 20 ohm. Nah, ya udah R-nya kita udah tahu itu dia 20. XL sama XC-nya udah tahu, substitusi aja gitu. 40 min 20 dikodratin. Ini nanti jadi 20 akar 2. Dapat impedansinya. Terus yang kedua adalah, yang ditanyain adalah beda sudut fase. Nah, kita harus tahu dulu sudut fase itu dicari dengan tan sama dengan X L min XC R. Ini kenapa? Ini secara fasor tuh penggambarannya bakal seperti ini gitu. XL itu di atas induktor XL, lalu XC itu penggambarannya gini. Terus R tuh di sini. Nah, dengan cara XL min XC, dia tuh bakal punya bentuk diagram fasor gini, XL min XC. Anggap aja ini lebih kecil dari yang kiri ya. Terus di sini R. Nah, dengan begitu, sudut yang bakal dia dapat itu adalah tangan tak per XL min XC per L. Nah, itu asal muasalnya. Ini kita udah tahu semua, tinggal masukin aja 40 dikurangi 20 per 20 1 tan. Nah, udah tahu V-nya adalah V per 4. Ya udah, ini yang nemu beda fasenya. Terus C. Fungsi tegangan generator AC yang digabungkan pada rangkaian tersebut. Nah, kita harus cari tahu dulu VM-nya berapa dengan rumus ini. IM kali Z. Berarti IM-nya berapa tadi? Sorry. IM-nya berapa cuy? 2. 2 ya? 2 dikali 20 akar 2. 40 akar 2. Oke, didapetin ini volt. Nah, artinya V-nya itu dia bakal, nih, kelihatan bahwa induktor itu dominan, berarti dia kemungkinan induktif. Jadi, rumusnya adalah 40 akar 2. Terus ngikutin yang tadi, sin 1600 T plus apa ini? Plus apa ini? Plus Pi per 3. Nah, hal ini kita harus tambahin lagi beda fasanya gitu. Beda fasa dari I aja udah plus Pi per 3. Artinya kalau misal kita pengen tambahin, kita cari tegangan, nah itu biasanya lebih dari si IM. Kecuali ini pada rangkaian resist, ya itu kapasitif. Kalau kayak gitu beda cerita ya. Kalau ini karena rangkaian induktif, jadi kita bisa plus Pi per 4. Sepertinya begitu.
Koreksi aja lagi kalau ada yang salah. Ini beneran iseng buat ngerjain. 47. Oke, nomor 2 udah beres. Lanjut ke nomor 3. Medan listrik punya ini kayak gini. Nah, eh, kita harus tahu bahwa satuan internasional dari alfa sama beta. Nah, ini tuh kelihatan bahwa 2V per lambda kali alfa X. Nah, ini kan kita pengen tahu nih sebetulnya satuannya apa. Gini. Nah, sebenarnya ini kan nanti bentuknya adalah sudut fasa kan. Nah, ini tuh nggak ada satuan internasionalnya sebenarnya. Dia ya sudut aja gitu. Maka ini karena ini satuan yang ada di sini itu 1/m kali alfa yang kita nggak tahu apa kali m, ya udah alfa gitu. Jadi sebenarnya ini tuh berupa konstanta karena dia apa namanya nggak punya, aduh lupa, beda fasa ya itu. Terus kalau yang beta ini baru 2V per lambda minus, ya ini minus taruh depan, kita per T. Nah, kita tahu ini tuh sebenarnya kan second per M. Kita pengen gimana caranya kita bisa ngehilangin ini biar dia tahu betanya tuh sebenarnya besaran apa gitu. Ya udah biar ini saling hilang, betanya harus M per S gitu. Itu kan ini saling hilangan kan. Nah, itu betanya yaitu M per S. Jadi yang B, tentukan arah osilasi medan magnetik dari gelombang elektromagnetik. Nah, ini kita lihat bahwa ini tuh gelombang listrik kan. Yang ditanya adalah medan magnetik. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah vector pointing. 0 cross B. Nah, vector pointing itu sebenarnya kan ngegambarin arah laju dari energi kan. Nah, tapi itu juga menunjukkan sebuah besaran dari uh, arah rambat atau arah gerak dari gelombang ini gitu. Misal yang S itu kita udah tahu dari sini. Sebenarnya kemungkinan ya apa ya? Itu harusnya ke X kan, X positif. Jadi ini Y positif. Ini karena nggak punya arah kita abain dulu aja. Ini 0, 0, kok 0, sih? Sorry. Nih gini deh biar enak lihatnya. Ini kan udah di angka segini ya. Angka lagi ya posisi gitu kali B yang kita nggak tahu berapa kali I. Gimana caranya biar K kali apa hasilnya jadi I. Lihat aja sini. K kali K kali apa yang ngasilin I. K kali min J. Karena ini sih lihatnya. K kali min J tapi dari kanan ke kiri jadi dia harus minus. Atau ya ini jawabannya. Ya udah lanjut ke yang C. Yang C itu gelombang ini dilewatkan terhadap polarisator karena dia udah satu arah gitu EM. Jadi kita tuh nggak punya anggapan dia apa ya masih apa ya bukan terpecah belah, tapi masih berantakan gini gitu loh. Jadi nanti kalau kayak gini setengah I nol, tapi masalahnya ini udah terarah. Misal gini gelombangnya ya udah satu aja di sini gitu karena dia udah diarahin. Ya gelombang M. Terus eh sorry polarisator dengan intensitas semula I, terus ininya I nol.
langsung gitu. Cos kuadrat. Nah ini 1/4 0 sama dengan I 0 cos kuadrat theta. Dapat bahwa nanti ya cos, aku takut salah. Ya udah oke baik. Ini tuh dia bakal dapat akar 2/2 gitu. Ya 1/4 nggak sih? Ya, yeah. Ya tetanya ya mau nggak mau 45 sih. Ya, ya udah. Sorry ini buatnya sambil ngantuk. Jadi banyak diemnya. Tentukan panjang gelombang de Broglie dari sebuah partikel masa ini memiliki energi kinetik itu. Nah, kita tahu EK itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Ya udah ini masukin aja karena kita pengen cari tahu kecepatannya gitu. Kenapa? Karena panjang gelombang de Broglie itu sendiri rumusnya sorry H konstanta Planck dibagi M kali V. Jadi kita pengen cari V-nya kan. Ya udah ini jadi 2,5 kali 10 pangkat min 17 dengan setengah. Terus ini masukin aja 0,32 kali 10 pangkat min, ini hati-hati jadiin kilo aja biar enak semuanya. 26 V kuadrat. Nanti didapat V-nya adalah sebesar 5 kali 10 pangkat min 17 0,32 kali 10 pangkat min. Boleh. Wah seriusan nih. 2. Ya udah betul. Ini dapat 1,25 kali 10 pangkat 5. Ya udah dengan mengetahui rumus ini kita bisa masukin aja. Ini itu berapa sih tadi? 6,62 kali 10 pangkat min 34 per 0,32 kali 10 pangkat min 26 kali 1,25 kali 10 pangkat 5. Nah, coba hitung deh pakai kalkulator. Nah, bayangin kamu lagi di kelas dan nggak 3 ini deh 10 pangkat min 26 kali 1,25 kali 10 pangkat min 1,65 kali 10 pangkat min 12 meter. 2,25. Ya udah itu yang A. Habis itu yang B. Wah ini aku feeling ada yang ngaco sih tadi sebelum-sebelumnya. Hamburan Compton. Sudut hamburannya dipertiga. Wah ini. Ketahui panjang gelombang adalah 0,01 nm. nm. Yuh, baik. Ya udah kita tahu bahwa lambda tet ya lambda aksen kurangi lambda adalah HMOC 1 min cos. Ya udah kita bisa cari lambda lambda aksennya itu sebenarnya lambda tambah H MOC kali 1 min cos Pi per 3. Pi per 3 itu 180 bagi 3, 60. Yaudah ini cari lo aja. Jadi 0,01 kan. 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 11 tambah 6,62 kali 10 pangkat min 34
terus ini 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat min 8, terus habis itu dikali sama 1 min cos 60 setengah sih ini. Ya udah segitu, 1,21 kali 10 pangkat min 12. Nah, yang di sini yang ditanyain itu kan perubahan energi kan. Ya udah, jadi 1/lambda HC kan harus ini. HC per ini. Perubahan energi kinetik. Tapi sebenarnya ya udah sih, ini jadi HC 1/lambda aksen per 1/lambda. Ini substitusi lagi aja. 6,62 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 1 per ini ada di situ lah. Itu bakal dapat hasil 6,62 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 terus kali sama 1 per itu tadi per terus sorry kok menit sih, minus 1 per berapa tadi, 0,01 kali 10 pangkat min 9. Ini yang didapetin 1,439 ya, 39 kali 10 pangkat min 13. Ini harusnya udah betul sih, cuman wait 10 pangkat udah sih gitu dong. What atau jual I don't know. Udah gitu aja, sekian dari aku, maaf kalau ada ngaco-ngaconya soalnya ini buat sambil ngantuk. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.